Halo semuanya, perkenalkan saya Vinda Wisnuta Dewi. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran manajemen layanan bisnis digital. Dalam video ini kita akan membahas 3 subtopik utama, yaitu pertama, konsep dasar layanan bisnis digital dan komponen sistem digital. Kedua, platform media layanan digital serta strategi pelayanan pelanggan digital. Dan yang terakhir yaitu etika dan keamanan digital, analisis data, serta evaluasi layanan. Teman-teman dapat memahami bagaimana teknologi digital digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan bisnis dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Layanan bisnis digital merupakan bentuk pelayanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan sistem informasi. Layanan ini memungkinkan proses bisnis berjalan lebih cepat, efisien, dan fleksibel karena berbasis pada sistem otomatis dan jaringan online. Karakteristik utama layanan bisnis digital mencakup aspek berbasis teknologi, real-time, interaktif, data-driven, serta customer-centric. Dalam konteks dunia kerja modern, layanan bisnis digital bukan hanya mendukung kegiatan operasional, tetapi juga menjadi strategi utama perusahaan dalam membangun citra dan meningkatkan daya saing di pasar global. Tujuan utama layanan bisnis digital adalah menciptakan sistem pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Melalui digitalisasi layanan, perusahaan dapat mempercepat proses komunikasi, meminimalkan kesalahan manusia, serta menghemat biaya operasional. Bagi perusahaan, manfaat layanan digital mencakup meningkatkan produktivitas, kemudahan pengelolaan data pelanggan, serta kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara bagi pelanggan, manfaatnya berupa kemudahan akses layanan tanpa batas waktu, kecepatan dalam transaksi, serta pengalaman pelayanan yang personal dan konsisten. Dengan demikian, implementasi layanan digital tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis yang positif di era teknologi informasi. Sistem layanan digital terdiri atas 5 komponen utama yang saling terintegrasi agar proses bisnis berjalan lancar dan efisien. Pertama, hardware, perangkat keras, merupakan infrastruktur fisik seperti komputer, server, router, smartphone, dan perangkat jaringan yang menjadi fondasi operasional sistem digital. Kualitas dan kapasitas perangkat keras sangat menentukan kecepatan serta stabilitas layanan yang diberikan. Kedua, software atau perangkat lunak berupa program dan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi layanan seperti aplikasi CRM, sistem e-commerce, atau software pengelola data pelanggan. Software berperan penting dalam otomatisasi proses bisnis serta pengelolaan data secara digital. Ketiga, network atau jaringan komunikasi digital. Jaringan proses penghubung antara pengguna dan sistem digital baik melalui internet maupun cloud computing. Tanpa jaringan yang kuat dan stabil, proses layanan digital tidak dapat berjalan normal. Yang keempat, yaitu data dan informasi. Data merupakan inti dari layanan bisnis digital karena menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Setiap interaksi pelanggan menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk memenuhi kebutuhan, tren, dan tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu humanware atau sistem sumber daya manusia digital. Meskipun berbasis teknologi, peran manusia tetap penting dalam mengoperasikan sistem, menganalisis data, dan menjaga etika pelayanan. Tenaga kerja yang memiliki literasi digital tetapi menjadi kunci keberhasilan layanan digital yang profesional dan aman.
Teknologi digital memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses bisnis karena keduanya saling mendukung dan menciptakan efisiensi dan inovasi. Melalui penerapan sistem digital, berbagai aktivitas bisnis seperti pemasaran, transaksi, komunikasi, dan pelayanan pelanggan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Teknologi membantu perusahaan memantau kegiatan operasional secara real-time, serta menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Misalnya menggunakan sistem Customer Relationship Management atau CRM, memungkinkan perusahaan memahami perilaku pelanggan berdasarkan data yang dikumpulkan, sehingga strategi pemasaran dan layanan dapat dibuat lebih personal. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses bisnis tetapi juga mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Transformasi digital membawa peluang besar namun juga disertai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan maupun tenaga kerja. Tantangan utamanya meliputi keamanan data, kesenjangan literasi digital, serta kompleksitas integrasi sistem antara berbagai aplikasi dan platform. Selain itu, perubahan budaya kerja dari manual ke digital memerlukan pelatihan, adaptasi, dan pembiasaan terhadap teknologi baru. Di sisi lain, manfaat transformasi digital sangat signifikan, seperti peningkatan efisiensi waktu dan biaya, peningkatan produktivitas, serta kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan bersaing secara global. Bagi pelanggan, transformasi digital memberikan kemudahan akses, pelayanan yang lebih cepat, dan pengalaman interaksi yang lebih menyenangkan. Oleh karena itu, pemahaman yang seimbang antara manfaat dan risiko digitalisasi menjadi penting agar proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Keamanan data dan etika profesional merupakan aspek penting dalam layanan bisnis digital. Ancaman terhadap data pelanggan seperti pencurian, kebocoran informasi, atau penyalahgunaan data dapat merusak kepercayaan publik terhadap suatu layanan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menetapkan sistem keamanan digital seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan pembaruan sistem berkala. Selain aspek teknis, etika profesional juga harus dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas digital, termasuk menjaga kerahasiaan data pelanggan, menggunakan informasi secara bertanggung jawab, serta berkomunikasi secara sopan dan transparan. Siswa perlu memahami bahwa dalam dunia bisnis digital, kepercayaan pelanggan adalah modal utama, hanya dapat dijaga melalui integritas dan tanggung jawab digital. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah layanan bisnis digital merupakan bentuk pelayanan modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan proses bisnis yang efisien, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Melalui pemanfaatan sistem digital yang terdiri atas hardware, software, network, data, dan humanware, perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnis secara otomatis, terintegrasi, dan berbasis data. Teknologi digital tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi bisnis menuju model yang lebih adaptif dan inovatif. Namun, kemajuan digital juga menimbulkan tantangan seperti isu keamanan data, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan akan etika profesional dalam pengelolaan informasi. Karena itu, keberhasilan implementasi layanan bisnis digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh integritas, tanggung jawab, dan kesadaran etika. Perlu perilaku bisnis dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, penguasaan konsep dan penerapan layanan bisnis digital secara beretika dan aman menjadi keterampilan penting bagi peserta didik agar mampu bersaing di dunia kerja modern yang serba digital.
Platform layanan digital adalah media berbasis teknologi yang memungkinkan perusahaan menyediakan layanan, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan pelanggan secara daring. Platform ini berfungsi sebagai jembatan antara bisnis dan pengguna dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi. Dalam praktek, platform seperti website, aplikasi seluler, media sosial bisnis, dan marketplace berperan penting untuk mempercepat komunikasi, mempermudah transaksi, serta meningkatkan efisiensi proses pelayanan. Fungsi utama platform digital adalah menciptakan kemudahan akses, otomatisasi proses bisnis, dan pengelolaan data pelanggan secara real-time. Melalui penggunaan platform ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan lebih baik serta menyesuaikan strategi layanan yang lebih personal dan efisien. Jenis platform digital sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan bisnis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa platform digital. Yang pertama, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online. Kedua, media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, sekarang juga ada TikTok yang digunakan untuk promosi, komunikasi, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, website perusahaan seperti pusat informasi resmi dan sarana pelayanan pelanggan. Yang keempat yaitu CRM, Customer Relationship Management, yang membantu perusahaan mengelola data pelanggan dan interaksi digital secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu chatbot atau aplikasi pesan bisnis seperti WhatsApp Business atau Telegram Bot yang memungkinkan layanan pelanggan otomatis dan cepat. Setiap platform memiliki karakteristik yang unik, tetapi semua berperan penting dalam meningkatkan efektivitas layanan dan memperkuat kehadiran digital perusahaan. Pemanfaatan platform digital memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan maupun pelanggan. Bagi perusahaan, platform digital membantu menekankan biaya operasional, mempercepat layanan, serta mempermudah analisis data pelanggan. Proses otomatis seperti pengelolaan pesanan, pembayaran digital, dan tanggapan pelanggan dapat dilakukan tanpa memerlukan banyak tenaga manual. Sedangkan bagi pelanggan, manfaat utamanya adalah kemudahan akses layanan kapanpun dan dimanapun, transparansi informasi, serta pelayanan yang cepat dan responsif. Selain itu, pelanggan juga mendapat pengalaman yang lebih personal karena platform digital mampu menyesuaikan tampilan dan rekomendasi produk berdasarkan riwayat interaksi mereka. Dengan demikian, platform digital bukan hanya alat komunikasi tetapi juga media strategis dalam membangun customer experience yang unggul. Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem dan strategi manajemen yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara terstruktur dan berbasis data. CRM berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan agar bisnis dapat memahami kebutuhan, perilaku, serta preferensi mereka. Komponen CRM mencakup identifikasi pelanggan untuk mengenali siapa target yang dilayani, diferensiasi pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan, interaksi berkelanjutan dengan pelanggan melalui seluruh digital, dan personalisasi layanan yang sesuai dengan karakter pengguna. Melalui CRM, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas, mencegah kehilangan pelanggan, serta mengoptimalkan strategi pemasaran yang lebih efisien dan relevan. Dengan strategi yang efektif, perusahaan tidak hanya memperhatikan pelanggan lama, tetapi juga memperluas bisnis pelanggan baru melalui reputasi pelayanan yang baik dan terpercaya. Strategi CRM berfokus pada pencapaian pengalaman pelanggan yang positif dan konsisten di semua saluran komunikasi digital. Dalam penerapannya, strategi ini mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan data pelanggan secara sistematis, analisis kebutuhan pelanggan, serta penyusunan program loyalitas berbasis
preferensi pelanggan. Misalnya, bisnis e-commerce menggunakan data pembelian untuk memberikan rekomendasi produk dan diskon khusus. CRM juga memungkinkan perusahaan menanggapi keluhan dengan cepat, menjaga komunikasi yang personal, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Service excellence adalah konsep pelayanan yang bertujuan melampaui harapan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang unggul, konsisten, dan berkualitas. Dalam layanan digital, terdapat 5 prinsip utama yang menjadi pedoman, yaitu kemampuan sistem memberikan layanan yang akurat dan bebas gangguan. Kedua, kecepatan dan keterbatasan dalam menghadapi permintaan atau keluhan pelanggan. Ketiga, rasa aman yang diberikan kepada pelanggan terkait privasi dan keamanan data. Keempat, kemampuan memahami kebutuhan pelanggan secara personal dan sopan dalam komunitas digital. Dan yang terakhir yaitu tampilan visual platform atau aplikasi yang menarik, mudah digunakan untuk profesional. CRM dan Service Excellence merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam mewujudkan pelayanan pelanggan yang optimal. CRM menyediakan data dan pemahaman mendalam tentang pelanggan, sedangkan Service Excellence merupakan pelayanan memastikan pelayanan diberikan dengan kualitas terbaik. Integrasi keduanya memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang personal, cepat, dan menyenangkan. Dengan sinergi antara data dan pelayanan, perusahaan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus memperkuat reputasi bisnis digitalnya. Meskipun membawa banyak manfaat, penerapan strategi pelayanan pelanggan digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan literasi digital karyawan, rendahnya kemampuan analisis data pelanggan, serta resiko keamanan dan privasi. Selain itu, menjaga kesentuhan empatik dan komunikasi digital juga menjadi tantangan tersendiri karena interaksi terjadi secara virtual. Kurangnya pemahaman terhadap platform CRM dan ketidakkonsisten dalam merespon pelanggan dapat mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, pelatihan sumber daya manusia, penyusunan SOP pelayanan, dan penerapan sistem keamanan digital menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala ini. Solusi utama untuk meningkatkan kualitas layanan digital adalah dengan menggabungkan pendekatan berbasis data driven service, dan etika profesional digital. Perusahaan perlu memanfaatkan data pelanggan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan, seperti kecepatan respon, kepuasan pelanggan, dan tingkat retensi. Selain itu, penting pula untuk menanamkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap privasi pelanggan dalam setiap aktivitas digital. Dengan kombinasi antara data, analisis, dan sikap profesional, kualitas pelayanan akan meningkat secara berkelanjutan dan menciptakan kepercayaan jangka panjang antara bisnis dan pelanggan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah platform layanan digital menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan antara perusahaan dan pelanggan di era digital. Melalui penerapan strategi CRM dan Service Excellence, bisnis mampu membangun interaksi yang lebih personal, responsif, dan berbasis data. Keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi dengan etika profesional serta menjaga keamanan data pelanggan. Meskipun tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan risiko privasi masih ada, solusi berbasis pelatihan, evaluasi data, dan penerapan nilai tanggung jawab digital dapat membantu mewujudkan pelayanan pelanggan yang unggul dan berkelanjutan. Etika digital adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku menggunakan teknologi dan media digital dalam konteks bisnis. Etika digital menuntut pengguna untuk menjaga kejujuran, profesionalitas, serta menghargai hak
privasi pelanggan. Prinsip tanggung jawab digital meliputi kesadaran akan dampak dari setiap tindakan online, termasuk pengelolaan data, penyebaran informasi, serta interaksi dengan pelanggan. Penggunaan teknologi diharapkan mampu menggunakan media sosial secara aman, beretika, dan tidak merugikan pihak lain. Pembelajaran tentang etika digital membentuk karakter profesional yang bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan era transformasi digital. Nilai transparansi menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan terkait terutama kebijakan privasi dan penggunaan data pribadi. Integritas berarti menjalankan kegiatan digital tanpa memanipulasi, penipuan, atau penyalahgunaan informasi. Tanggung jawab sosial menuntut pengguna teknologi untuk mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas digital. Sementara itu, menjaga privasi pelanggan menjadi nilai inti etika digital. Perusahaan harus melindungi data pribadi pelanggan dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan moral agar dunia digital tetap menjadi ruang yang aman dan terpercaya bagi semua pihak. Keamanan digital merupakan sistem perlindungan yang dirancang untuk menjaga data, perangkat, serta jaringan dari ancaman siber. Dalam konteks bisnis, keamanan digital sangat penting karena setiap kebocoran data pelanggaran dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi. Digital security meliputi penerapan kebijakan keamanan, pengawasan aktivitas sistem, dan pengelolaan risiko digital. Selain itu, keamanan digital juga berfungsi untuk menjaga integritas dan ketersediaan data agar dapat diakses dengan aman oleh pihak yang berwenang. Pemahaman tentang keamanan digital membantu siswa memahami tanggung jawab profesional dalam menjaga sistem informasi dan kepercayaan pelanggan di era digitalisasi bisnis. Ancaman siber dapat muncul dari berbagai bentuk seperti peretasan atau hacking, pencurian identitas, penyebaran malware, serta serangan phishing yang memancing pengguna agar memberikan data pribadi. Untuk melindungi diri dari ancaman tersebut, diperlukan beberapa langkah penting antara lain akuantikasi ganda. Metode verifikasi dua lapis untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses sistem. Kedua, proses pengamanan data dengan mengubah informasi menjadi kode yang hanya bisa dibaca oleh pihak wewenang. Ketiga, pembaruan sistem atau menjaga agar perangkat lunak tetap terbaru guna menutup celah keamanan. Dan yang terakhir yaitu edukasi keamanan siber, memberikan pelatihan kepada pengguna agar mampu mengenali dan mencegah serangan digital. Analisis data layanan digital adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan penafsiran data pelanggan untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan tingkat kepuasan mereka terhadap suatu layanan. Tahapan analisis ini dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengelolaan data menggunakan perangkat seperti Google Sheet atau CRM dashboard, kemudian dilakukan intervensi hasil untuk menemukan pola dan tren pelanggan. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan guna menyusun strategi meningkatkan layanan. Melalui analisis data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis fakta. Evaluasi layanan digital menggunakan sejumlah indikator kinerja utama atau KPI untuk mengukur efektivitas pelayanan pada pelanggan. Beberapa KPI penting meliputi: pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan setelah menggunakan layanan. Kedua, menunjukkan sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan layanan kepada orang lain. Ketiga, mengukur target keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir, waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan pelanggan. Etika keamanan dan analisis data memiliki
kaitan erat yang saling melengkapi dalam manajemen layanan digital. Etika digital berfungsi sebagai pedoman moral agar penggunaan data dilakukan dengan tanggung jawab, sementara keamanan digital menjadi pelindung agar data tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, analisis data membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Tanpa etika dan keamanan yang kuat, analisis data berpotensi melanggar privasi atau merugikan pelanggan. Oleh karena itu, integrasi ketiga aspek ini penting untuk menciptakan sistem layanan digital yang berkelanjutan, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Perencanaan kode etik digital merupakan kegiatan pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun aturan atau pedoman perilaku dalam penggunaan teknologi. Tujuannya adalah agar siswa memahami pentingnya nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas digital. Kode etik ini biasanya mencakup aspek penggunaan data pribadi, komunikasi profesional di dunia maya, serta larangan terhadap penyebaran konten negatif. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga internalisasikan prinsip-prinsip etika yang akan mereka terapkan dalam dunia kerja digital. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah etika dan keamanan digital menjadi fondasi layanan bisnis modern. Analisis data mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Integrasi ketiganya menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Siswa diharapkan menjadi pengguna teknologi yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai manajemen layanan bisnis digital. Dari materi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa layanan bisnis digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana kita membangun pengalaman pelanggan yang unggul, aman, dan etis mulai sistem digital yang terintegrasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana bisnis modern dikelola di era digital. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat belajar. Bye bye.